teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi IPA tentang sumber energi panas. Untuk itu, teman-teman simak video ini dengan baik ya. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu energi? Ya, betul sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha ataupun kerja. Energi disebut juga dengan tenaga loh teman-teman. Jadi makin banyak kerja yang kita lakukan, maka makin banyak pula tenaga yang kita keluarkan. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Betul sekali, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Nah, seperti yang teman-teman telah ketahui tadi, bahwa sumber energi panas adalah segala sesuatu atau benda yang menghasilkan panas. Selanjutnya, kita cari tahu yuk apa saja macam-macam sumber energi panas. Sumber energi panas ada 5 ya teman-teman. Nah, sumber energi panas yang pertama yaitu ada sumber energi panas matahari. Yang kedua, sumber energi panas api. Yang ketiga, sumber energi panas listrik. Yang keempat, sumber energi panas gesekan. Dan yang terakhir ada sumber energi panas bumi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang macam-macam sumber energi panas, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sumber energi panas yang pertama yaitu ada matahari. Nah, teman-teman, matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi dan kehidupan di dalamnya. Tahukah kalian bahwa matahari ini sudah bersinar sejak jutaan tahun yang lalu dan kita dapat memanfaatkan sinar dan panasnya tersebut. Berikut manfaat sinar matahari. Yang pertama, untuk membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau disebut juga dengan proses fotosintesis. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengeringkan pakaian yang basah, ikan asin, garam, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketiga yaitu digunakan untuk sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas selanjutnya yang ada di sekitar kita adalah api. Api merupakan sumber panas yang dapat dihasilkan dari batu bara, bahan bakar minyak, gas, dan juga kayu yang dibakar. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan manfaat yang bisa didapatkan dari sumber energi panas api. Ya, api sendiri telah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia karena panas api sangat bermanfaat untuk memasak dan juga menghangatkan badan. Namun, meski bermanfaat bagi kehidupan kita, api juga bisa berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Hal tersebut dapat terjadi jika kita menggunakan api secara berlebihan, sebab api dapat dengan mudah membakar apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi, teman-teman tetap hati-hati dan waspada ya terhadap sumber energi panas yang satu ini. Selanjutnya, sumber energi panas yang ketiga yaitu sumber energi panas listrik. Perlu teman-teman ketahui bahwa energi listrik berasal dari energi panas. Bahkan nantinya energi listrik ini dapat diubah lagi menjadi energi panas. Energi listrik didapatkan dari perubahan sumber energi lainnya, misalnya energi panas atau energi gerak. Sebaliknya, energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas yang dimanfaatkan untuk alat yang membantu manusia. Energi listrik juga menjadi salah satu energi yang sangat kita butuhkan saat ini,
mengingat semua hal yang kita gunakan mayoritas membutuhkan energi listrik untuk bisa tetap berfungsi. Coba teman-teman bayangkan, jika satu hari tidak ada energi listrik yang bisa kita manfaatkan. Tentu, dunia akan menjadi gelap karena tidak adanya cahaya lampu yang menyala. Pun akan sunyi karena semua barang elektronik seperti TV, ponsel, dan lainnya tidak menyala. Nah, adapun contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas antara lain setrika listrik, oven listrik, dan alat untuk menanak nasi. Selanjutnya, sumber energi panas yang keempat yaitu sumber energi panas gesekan. Tahukah kalian bahwa dua benda yang digesekkan dapat menghasilkan energi panas? Ya, misalnya, jika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita dengan cepat dan lama, maka hasilnya telapak tangan tersebut akan terasa hangat. Hal tersebut juga akan terjadi pada benda-benda lain yang digesekkan secara cepat. Nah, teman-teman, untuk pembuktiannya bisa kalian coba sendiri ya. Teman-teman, manusia juga memanfaatkan gesekan untuk menghasilkan energi panas sejak zaman dahulu dengan menggesekkan dua buah benda, misalnya batu dengan batu ataupun kayu dengan kayu. Nah, dari gesekan tersebut nantinya akan mengeluarkan percikan api. Kemudian, dari percikan api tersebut dapat digunakan untuk membuat api unggun ataupun api besar yang bisa digunakan untuk memasak dan menghangatkan badan. Nah, sumber energi panas yang kelima yaitu sumber energi panas bumi. Teman-teman, panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Energi ini juga dikenal sebagai energi geotermal. Nah, adapun manfaat energi panas bumi adalah bisa diubah menjadi energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif terbarukan. Selain untuk pembangkit listrik, energi panas bumi ini juga digunakan untuk pompa pemanas, rumah kaca untuk tanaman, kebutuhan industri, dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian akan mengetahui sifat-sifat energi panas. Energi panas memiliki sifat-sifat apa saja ya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, energi panas dapat berpindah. Nah, teman-teman, energi panas dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ada 3 perpindahan panas. Yang pertama, secara konduksi atau hantaran. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu konduksi? Konduksi adalah peristiwa perlambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat ataupun mediumnya. Teman-teman dapat melihat contohnya seperti pada gambar tersebut, di mana ketika kita mengaduk kopi yang panas dengan menggunakan sendok logam, maka lama-kelamaan sendok akan terasa panas. Yang kedua, secara konveksi atau aliran. Ada yang tahu apa itu konveksi? Ya, konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Teman-teman dapat melihat contohnya seperti pada gambar di samping, di mana ketika air yang mendidih, maka bagian yang paling dasar akan mendapat panas yang terlebih dahulu. Kemudian yang mendapat panas terlebih dahulu ini akan naik ke bagian atas, sehingga yang di bagian atas akan turun menuju ke bagian dasar. Nah, hal ini akan terjadi secara berulang. Yang ketiga, secara radiasi atau pancaran. Nah, radiasi ini adalah peristiwa perlambatan panas tanpa melalui perantara atau medium. Contohnya, ketika kita berada di luar ruangan, kita akan merasakan panas dari matahari. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu energi panas dapat mengubah suhu. Nah, semua benda yang kita panaskan tentu akan mengalami perubahan suhu. Misalnya, air yang dimasak menggunakan kompor. Pasti air tersebut nantinya akan mendidih. Nah, hal ini berarti air yang kita panaskan tadi
sudah mengalami perubahan suhu dari air yang dingin menjadi air yang panas. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu energi panas dapat mengubah bentuk dan volume benda. Teman-teman, selain dapat mengubah suhu, energi panas juga bisa kita gunakan untuk mengubah suatu bentuk benda dan volumenya. Sebagai contoh, ketika teman-teman sedang melelehkan coklat di atas api, maka coklat tersebut nantinya akan mencair atau meleleh. Nah, dari proses tersebut, coklat yang tadinya padat akan mengalami perubahan bentuk dan juga volume. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.